Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 256. Di ruang interogasi, para tawanan seperti Diao Desan menandatangani perjanjian tanpa daya di bawah pengawasan. Mereka berjanji untuk memberikan semua informasi yang mereka tahu. Dan Dugu Junji bahkan langsung berkata lugas. Anda akan mati dengan bermartabat, kami juga akan mengirim tubuh Anda kembali ke Jinyang. Kesepakatan yang absurd akhirnya disimpulkan. Dugu Junji memisahkan Diao Desan dan yang lainnya dan menanyakan semua informasi secara terpisah. Untuk memastikan tidak akan ada masalah. Pada siang hari, Dugu Junji mendapatkan semua informasi yang disortir dan memilah-milah puluhan buku catatan. Dugu Junji juga membuat beberapa salinan dan mengirimnya kembali ke Zhang Hao melalui saluran yang berbeda. Dengan cara ini, bahkan jika ada masalah di sepanjang jalan, tidak perlu khawatir tentang hilangnya informasi. Pada sore hari, Dugu Junji memimpin pasukan besar dan 60 legiun kecil untuk mengepung legiun utara Jinyang dari segala arah. Menurut informasi yang diperoleh Dugu Junji, pasukan di utara memiliki total 152 Master Yuan Ying, tentu saja, ini jelas. Bahkan, beberapa jenderal, dan beberapa adik lelaki yang datang memancing untuk eksploitasi militer, seringkali masih Master tahap Yuan Ying. Dan para Master Yuan Ying yang tersembunyi diharapkan ada 20 orang. Saat fajar, mereka membunuh 128 Master Yuan Ying dalam satu napas, meninggalkan 24 orang Master di tentara. Dan total Master Yuan Ying di sini diperkirakan masih ada sekitar 45 orang. Setelah persiapan yang lama, negara Jinyang luar biasa. Kekuatan Master ini cukup untuk menstabilkan militer dan melanjutkan pertempuran. Dugu Junji memutuskan untuk terus melakukan taktik gerilya dan taktik serigala. Meskipun dia memiliki lebih dari 90 Master Yuan Ying di sisinya sendiri. Tetapi, ketika tentara akan bergerak, tiba-tiba di langit di atas garis depan, muncul sosok yang agung. Sosok itu tampak sangat kecil karena terlalu tinggi, tetapi, itu lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Ini adalah seseorang, tetapi hanya dengan orang seperti itu, dia bisa menekan seluruh medan perang. Hua, ya Tuhan, masa Hua Shen. Wajah Dugu Junji berubah seketika. Untuk pertama kalinya di medan perang, periode pendewaan muncul, dan itu masih berada di pihaknya. Master Hua Shen ini hanya berdiri diam di udara, tanpa berbicara atau melakukan apapun, namun, ini membuat pasukan utama kerajaan Jinyang mundur dengan patuh. Di sisi Qixia, Dugu Junji berjalan mendekat, lalu segera memberi hormat dengan menangkupkan kedua tangannya. Kali ini, dia tidak tahu harus berbuat apa dalam menghadapi situasi ini. Meskipun dunia ini kacau, itu tertata dengan baik. Tekanan dari tanah suci membuat master di tingkat dewa tidak berani mengacaukan situasi. Tetapi periode pendewaan adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap enteng. Jika Anda salah, maka, tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka untuk menemukan diri Anda mati karena tersinggung. Dan pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras di langit, awan mengambang tersebar, langit berfluktuasi seperti gelombang riak air, dan sosok kedua segera muncul. Sebelumnya, kedua master pendewaan ini sedang bertarung di kehampaan. Dan setelah pertempuran, keduanya berpisah, satu datang ke pasukan Jinyang, dan yang lain datang ke Dugu Junji dan yang lainnya. Liu Dingshan datang ke pasukan Dugu Junji dan berteriak dengan marah. Zhao Kai, kamu dalam masalah. Zhao Kai tersenyum dan menjawab. Ini masalah. Bagaimana bisa menjadi masalah? Saya tidak, secara aktif, menyerang kultivator di tingkat bawah. Cerita bersambung di bawah ini. Liu Dingshan meraung. Kamu terlibat langsung dalam perang, tanah suci tidak bisa menyelamatkanmu. Zhao Kai tersenyum dan dia tertawa dengan liar. Liu Dingshan, kapan kamu mendapatkan ilusi bahwa kami tidak dapat berpartisipasi dalam peperangan selama periode dewa? Biarkan saya memberitahu Anda, perang puluhan ribu tahun yang lalu, dan bahkan lebih jauh lagi, tempat-tempat suci utama, dan beberapa negara yang kuat, telah sepakat bahwa para dewa tidak boleh menembak secara langsung kepada kultivator di bawah tingkatnya. Namun, jika seseorang kultivator level rendah menyinggung periode dewa, maka, tidak ada masalah untuk membunuhnya beserta keluarganya. Selama itu bukan inisiatif kami untuk mengambil tindakan, semua baik-baik saja.
Dan perjanjian itu tidak menetapkan bahwa para dewa tidak dapat berpartisipasi dalam perang. Tidak sepatah kata pun ada kalimat itu. Liu Dingshan tampak malu, tetapi dia tidak bisa membantah. Kemudian Zhao Kai mencibir lagi. Kami ceroboh sebelumnya, hanya mengirim master tahap Yuanying untuk pertukaran tawanan, tapi tidak akan ada kecerobohan lagi di masa depan. Sekarang negara Qixia hanya dapat memiliki Anda dalam periode dewa. Tapi, di sisi kami ada 4, dan ada juga sesepuh Jiu Yangzong, yang diharapkan pulih dalam waktu 6 bulan. Saya akan memberi tahu Anda dengan jelas hari ini, bahwa kami akan mengikuti perang yang akan datang. Di masa depan, hanya kami yang akan bertarung denganmu. Jika ada kegagalan, kami akan mencegatnya. Jika Anda berani mengambil tindakan terhadap saya akan membunuh kalian semua. Kalimat terakhir jelas-jelas diucapkan kepada Dugu Junji dan pasukan lainnya. Kata-katanya dingin yang membuat Dugu Junji dan banyak orang menjadi kedinginan seperti berada di musim dingin yang ekstrim. Kegembiraan dari kemenangan sebelumnya hancur seketika. Liu Dingshan tampak pucat, tetapi dia tidak berdaya. Ya, aturannya hanya bahwa Anda tidak bisa melakukannya dengan santai. Legiun Jinyang mundur dengan tertib. Meskipun mereka kehilangan 128 Master Yuanying, mereka hanya menderita sedikit rasa sakit, dan pasukan utama tidak kehilangan apapun. Dugu Junjie juga tampak malu. Perang ini tidak bisa dilakukan sama sekali. Kesenjangan antara periode Yuanying dan periode Huasen sama seperti kesenjangan antara orang biasa dan periode dasar, itu adalah perbedaan 100 kali lipat. Dalam pertempuran yang sebenarnya, perbedaan ganda antara individu sudah cukup untuk 100 musuh, perbedaan 10 kali dapat dicapai untuk ribuan musuh. Perbedaan 100 kali lipat, itu tidak terkalahkan. Tapi Dugu Junji berpikir lebih jauh, yaitu, bagaimana dengan perang di masa depan? Jika semua perang di masa depan hanya dilakukan oleh tahap pendewaan, negara Qixia benar-benar akan binasa. Berpikir tentang kemungkinan situasi di masa depan, Dugu Junji merasa kedinginan. Saat ini, Liu Dingshan mendarat perlahan dan datang ke Dugu Junji. Dia ragu-ragu sebentar dan menepuk pundak Dugu Junji. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan menemukan cara untuk masalah ini. 257. Di negara Qixia, Kabupaten Anling, kediaman keluargamu. Saat ini Zhang Hao sangat tertekan, tetapi, dia sangat tak berdaya. Para penjaga dan yang lainnya di sekitar bersembunyi jauh. Mu Yingying berjalan di depan Zhang Hao berulang kali, dan teh di depan Zhang Hao diganti lagi dan lagi. Yingying. Cerita bersambung di bawah ini. Tuan Zhang, tolong minumlah teh. Saya mengambilnya sendiri. Setiap pagi saya pergi ke puncak gunung untuk mengumpulkan teh roh terbaik untuk Anda, saya mengumpulkan 5 hingga 8 gram sehari. Selama beberapa bulan terakhir, saya telah mengumpulkan sebanyak 513 gram. Apakah kamu merasa ini enak? Zhang Hao menatap gadis di depannya, menatap wajahnya yang pucat, dia ingin berbicara tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mu Yingying menatap mata Zhang Hao, lalu perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan berbalik perlahan, sosok itu tampak lesu, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Zhang Hao masam dan tiba-tiba melangkah maju untuk memeluk tubuh yang lemah itu. Lepaskan, kamu lepaskan aku. Mu Yingying berjuang dan menjerit, tapi bagaimana dia bisa berjuang dengan kekuatan Zhang Hao selama periode penyulingannya? Beberapa bulan kemudian, latihan kultivasi Mu Yingying tidak membuat kemajuan atau bahkan tergelincir. Zhang Hao memeluk gadis itu dengan keras dan berkata dengan lembut, beri aku waktu, ya. Sebelumnya, Zhang Hao berpikir bahwa ketika keduanya terpisah, Mu Yingying harus segera melupakan dirinya sendiri. Dalam pandangan Zhang Hao, dia adalah gadis yang ceria. Tetapi sekarang diketahui bahwa dirinya salah. Melihat Mu Yingying lagi saat ini, Zhang Hao juga terkejut. Dia kurus dan linglung. Baru saat itulah Zhang Hao mengerti pandangan Mu Pengcheng dan Mu Mingchen sebelumnya. Mu Yingying berbaring di lengan Zhang Hao, menangis dengan keras dan melelahkan. Sampai pada akhirnya terisak dengan lembut, dan dia tidur di pelukan Zhang Hao. Sosok Mu Pengcheng muncul perlahan-lahan. Dia menatap Zhang Hao dengan wajah yang kompleks dan berkata perlahan, sejak hari terakhir ketika api menyala kembali, Yingying memetik teh. Dan setelah mendengar berita bahwa Anda ingin menikah beberapa hari yang lalu, dia menjadi seperti itu. Zhang Hao, bisakah kamu, hei, jika kamu bisa, beri status pada Yingying. Bahkan sebagai selir, kami juga.
Mengakuinya, artinya, jangan membuatnya sedih. Setelah Mu Pengcheng selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik dan melangkah pergi. Dan Zhang Hao yang ditinggalkan, dia menggendong Mu Yingying ke pelayan kecil yang menyeringai di pintu dan berkata, "Pimpin jalan." Pelayan itu menatap Zhang Hao untuk sementara waktu dengan pandangan buruk sebelum dia memimpin jalan ke kamar Mu Yingying, tetapi ketika dia tiba di pintu, dia berhenti di pintu untuk mencegah Zhang Hao masuk, tampak seperti anti pencuri. Dan akhirnya, dengan canggung membantu Mu Yingying masuk ke kamar. Zhang Hao berpikir sejenak, dan tiba-tiba melepas pakaian giok dari pinggang sambil berkata, ini harus diletakkan di samping tempat tidurnya. Liontin giok ini diberikan kepada Zhang Hao oleh Wu Fanghai sebelumnya. Liontin ini berukuran 1 inci, hijau dan jernih, dan ditulis dengan tulisan, Genleman Like Jade. Liontin giok ini sebenarnya juga merupakan harta yang bisa menggantikan tubuh untuk menahan serangan mematikan pada saat-saat kritis. Pintu ditutup dengan cepat, dan pelayan itu tampak sangat waspada di mata Zhang Hao. Zhang Hao tidak berminat untuk peduli tentang hal-hal ini. Dia berjalan kembali ke aula dengan beberapa langkah berat. Meskipun di kediaman keluarga Mu, ini juga adalah markas komando di medan perang di Kabupaten Anling. Tapi sebelum Zhang Hao melangkah masuk ke aula, seseorang bergegas menyusul, dan itu adalah Mu Mingchen. Dia berkata dengan panik. Zhang Hao, hal besar tidak baik. Ada apa? Kalahkan. Zhang Hao kaget. Mu Mingchen ini biasanya tenang. Namun kali ini dia begitu terlihat bingung. Mu Mingchen cepat menambahkan. Tembakan Hua Shen. Cerita bersambung di bawah ini. Dia mengatakan secara singkat kecerdasan dari depan. Kulit Zhang Hao langsung menjadi suram. Ini lebih buruk daripada kekalahan. Mu Mingchen menggertakkan giginya dan berkata lagi. Setelah ini, bukankah kita hanya akan dikalahkan? Bahkan jika kita menang sesekali, kita tidak bisa mengejar. Zhang Hao tidak berbicara. Dia berdiri di pintu aula, memperhatikan kerumunan datang. Semua orang berjalan diam-diam ke lobi. Ada banyak orang di sini, dan banyak orang dari grup Ocean telah datang ke sini. Suasananya terlihat menjengkelkan. Untuk sementara, Mu Jiabing, kepala keluarga Mu, mengerang, menepuk meja dan berteriak, terlalu banyak untuk digertak. Zhang Hao memiliki garis hitam di dahinya, menurutmu apa yang harus dilakukan? Bai Yutang di sebelahnya, menanggapi dan berkata, mungkin ada jalan, ini adalah formasi arai yang telah dipelajari oleh Jiu Yangzong sebelumnya. Jika arai lengkap, itu dapat melarang semua sarana praktik dan membentuk ruang yang sepenuhnya terisolasi dari aura. Tanpa Reiki, bahkan jika itu kuat, itu tidak terlalu mengerikan. Setidaknya dia tidak bisa lagi memanggil roh dunia luar untuk membentuk serangan atau kekuatan sihir yang kuat. Mendengar ini, Bai Ye berseru. Di mana formasi ini? Metode ini disegel puluhan tahun yang lalu. Karena kesalahan dalam proses penelitian. Semua orang menjadi terdiam. Apa yang kamu lakukan untuk menggodaku? Tapi, tatapan mata Zhang Hao tiba-tiba menjadi cerah, dan dia berkata, apa yang salah dalam penelitian ini? Aku tidak tahu. Bai Yutang sedikit menggelengkan kepalanya, lalu menjawab lagi, aku pernah berpartisipasi dalam penelitian. Aku hanya tahu bahwa formasi sedang berjalan. Awalnya tidak ada masalah, lalu tiba-tiba saja hancur. Kami mengubah formasi berulang kali, tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Pada akhirnya, formasi ini harus disegel. Mata Zhang Hao berkedip. Metode ini, mungkin tidak ada yang salah. Bai Yutang memandang Zhang Hao. Zhang Hao menarik napas dalam-dalam, saya hanya punya dugaan biasa untuk saat ini, untuk lebih lanjut, hal ini membutuhkan verifikasi lapangan. Saya perlu kembali ke Kabupaten Ninghe untuk informasi terkait. Namun, untuk sementara tidak jelas seberapa besar medan arainya, dan bahkan jika metode formasi benar-benar layak, bukanlah hal yang mudah untuk menyergap para dewa. Sekarang mari kita bicara tentang perang saat ini terlebih dahulu. Prioritas utama masih untuk merencanakan masalah garis bawah. Saya punya proposal, yaitu, perang gesekan. Gunakan kerang kami untuk mengkonsumsi tentara musuh untuk mendapatkan waktu tambahan. Selain itu, Bai Ye, apakah Anda punya berita tentang master yang mau menerima pekerjaan? Bai Ye tersenyum. Ini benar-benar ada. Misalnya, ada kerajaan Saus. Banyak pasukan di kerajaan Saus membutuhkan banyak besi hitam, batu roh, mungkin mereka dapat menerima pekerjaan kita. Tapi harganya, Zhang Jia Anda harus bersiaplah secara mental.
Zhang Hao tersenyum pahit. Pada saat ini, tidak peduli seberapa mahal harganya, beberapa orang masih bagus. Mu Pengcheng di sebelahnya berbisik. Kita masih perlu mempekerjakan seseorang. Bukankah itu akan berperang antara kelas industri dan komersial? Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao menggelengkan kepalanya sedikit. Kekayaan itu sendiri adalah salah satu perwakilan paling penting dari kelas industri dan komersial. Itu juga salah satu kekuatan kita. Seperti kata pepatah, uang dapat membuat hantu menggigit orang. Bai Ye paling setuju. Iya, kekayaan juga merupakan bagian dari kemampuan kita. Setidaknya kita masih memiliki cukup kekayaan untuk menyewa seorang master tahap dewa. Selain itu, negara South sekarang terfragmentasi, dan kurangnya bahan perang juga telah mempromosikan prevalensi tentara bayaran. Selama Anda bersedia menghabiskan uang, Anda mungkin masih bisa menarik Legiun Master Yuanying. Dengan pernyataan Bai Ye, semua orang setuju. Memang, kekayaan juga merupakan bagian dari kemampuan. Kemudian Bai Ye berangkat secara langsung, siap untuk pergi ke negara Timur South. Bai Ye akan berangkat dari utara, berjalan mengitari negara Zhongshan dan Taihua, dan kemudian memasuki negara South. Ketika Bai Ye pergi, dia mengambil banyak sampel besi hitam, baja dan juga artileri. Ketika Bai Ye pergi, pertemuan berakhir, dan semua orang mulai sibuk. Zhang Hao segera berangkat untuk kembali ke Kabupaten Ninghe, dan juga menghubungi melalui sarana komunikasi yang ditinggalkan oleh Liu Dingshan untuk mempelajari apa yang sedang terjadi seperti arai pertempuran besar. Sebelum pergi, Zhang Hao pergi menemui Mu Yingning, tapi dia masih tertidur. Di garis depan, tidak hanya sisi Dugu Junji, tetapi juga sisi Wu Fanghai dan sisi Kabupaten Xinjiang, pertahanan seluruh negara Qixia telah berubah sepenuhnya. Dalam menghadapi gaya perang baru dari kerajaan Jinyang, semua orang harus melakukan perubahan. Proposal dari Zhang Hao, yang benar-benar menggunakan artileri untuk menghabisi musuh dan mendapatkan waktu, untuk sementara disetujui. Pada jarak lebih dari 3 km, artileri negara Qixia meraung, dan negara Jinyang hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Perang gesekan aneh dimulai. Di satu sisi, mengkonsumsi bahan peledak, dan di sisi lainnya menggunakan batu roh, dan jumlah tentara. Kedua belah pihak memasuki fase konsumsi yang kejam. Untuk negara Qixia, ini bukan tentang menang, tetapi berjuang untuk waktu. 258. Di sisi kamp komando kerajaan Jinyang, Komandan Sima Zhen berdiri diam, sementara ada dua Tuan Huasenki duduk di sampingnya. Itu adalah Kaisar Besar Zhao Kai dan Puteri Zhao Ying, ayah dan anak ini juga merupakan sebuah mukjizat, baik ayah maupun anak perempuannya adalah kultivator di tahap pendewaan. Sekarang, Putri Zhao Ying menegur Sima Zhen. Sima Zhen, penampilanmu agak mengecewakan. Jika saya tidak keluar pada siang hari ini, 300.000 legiun diperkirakan akan musnah. Sima, jika Anda menghancurkan 300.000 legiun, apakah Anda tahu konsekuensinya? Sima Zhen berkeringat dingin. Negara Jinyang telah menembus 400.000 legiun di negara Qixia, dan jika 300.000 legiun lainnya disingkirkan, negara Jinyang tidak akan dapat menyerang lagi. Sebuah negara yang dulunya tidak optimis, negara yang selalu lemah, tetapi setelah serangkaian kekacauan, itu masih menyelesaikan serangan balik yang menakjubkan. Bahkan Jiu Yangzong juga ditarik keluar. Zhao Ying melanjutkan, kami tidak siap untuk mengambil tindakan pada awalnya. Meskipun periode Huasen mengambil tindakan untuk melindungi keluarga kami. Tapi, kami pada akhirnya lemah. Setidaknya dalam hal momentum, kami telah kalah. Cerita bersambung di bawah ini. Untungnya, masih ada ruang untuk pemulihan. Sima Zhen, negara Qixia telah menyeret untuk waktu yang lama. Selanjutnya Anda hanya perlu menyerang, dan menyerang. Jangan takut kalah. Jika Anda akan kalah, maka saya akan menghalangi serangan untuk Anda. Dan jika mereka masih berani menyerang ketika saya di sana dan mengenai saya, maka saya akan memiliki alasan yang dibenarkan untuk membunuh mereka semua. Dengan ini, saya hanya punya satu permintaan, dalam 1 bulan, hancurkan negara Qixia. Dapatkah engkau melakukannya? Bisa, Sima Zhen berteriak. Saat ini, hanya ada satu jawaban. Bagus. Mulai sekarang, aku akan memberimu 30 hari. Setelah 30 hari, negara Ruo Qixia masih ada di sana dan kamu mati. Jika negara Ruo Qixia mati, kamu hidup. Di sisi lain, negara Qixia dan Wu Fanghai juga merencanakan. Semua orang, perang berikutnya akan berubah,
dan kita tidak akan lagi mengejar kemenangan. Aku tahu semua orang agak bingung, tapi, itu yang terbaik untuk saat ini. Taktik kami selanjutnya adalah kejar pembunuhan. Ya, semua tujuan kami adalah untuk membunuh, mengurangi Jenderal Jin yang sebanyak mungkin, untuk membeli waktu. Adakah yang mengerti? Setelah jeda singkat, Wu Fanghai berkata perlahan. Selanjutnya, kita akan perlahan mundur untuk memikat musuh dan menghancurkan vitalitas musuh dalam pergerakan. Besok, negara Qixia akan mengirim 2.000 meriam mortir dan 200.000 peluru. Selain itu, artileri juga akan meningkat 10, kita akan memiliki 45 artileri, dan 10.000 peluru. Bunuh musuhmu dengan peluru, formasi, dan batu roh. Di sisi Zhang Jia. Di pusat penelitian, Zhang Hao, Liu Dingshan, Zhou Suhai dan yang lainnya berkumpul bersama, dan semua orang menemukan semua bahan, arai pembunuh dewa, dari komposisi Jiu Yangzong yang telah ditranskripsi. Lalu Zhang Hao menarik Huang Mingshan dan yang lainnya. Tepatnya, dalam pikiran Zhang Hao, bakat seperti Huang Mingshan adalah peneliti utama. Sejak mendapatkan beberapa materi matematika yang belum matang dari Jiu Yangzong, Huang Mingshan dan yang lainnya telah belajar siang dan malam, dan mereka telah membuat matematika berkembang sangat pesat. Sekarang Huang Mingshan dan yang lainnya sudah mulai mencapai tingkat matematikawan yang sangat tinggi. Dengan bantuan latihan spiritual, ditambah akumulasi besar dunia latihan spiritual, memungkinkan Huang Mingshan dan yang lainnya untuk membuat kemajuan di pundak para raksasa. Ditambah dengan panduan yang jelas dari Zhang Hao, mereka telah memulai jalur baru. Saat ini, personel inti yang terlibat dalam penelitian metode pembentukan, setidaknya personel inti yang dikirim oleh keluarga Zhang, adalah Huang Mingshan dan lainnya, sekelompok, empu, yang telah diperbaiki rata-rata menjadi 7 lapis selama periode penyulingan gas. Sambil memegang naskah itu, Liu Dingshan dan yang lainnya mengerutkan kening dan menyimpulkan. Tapi Huang Mingshan dan yang lainnya sudah membuka kertas rami dan mulai menghitung dengan serius. Hitung setiap pola, setiap simpul, dan hitung hubungan dan efisiensi antar pola. Para ahli seperti Liu Dingshan menyimpulkan untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan masalah dalam formasi. Mereka hanya berpikir bahwa formasi harus sempurna. Tidak, Zhou Suhai sedikit mengerutkan kening. Saya pikir formasi sempurna, saya benar-benar tidak dapat menemukan ada masalah. Cerita bersambung di bawah ini. Liu Dingshan juga mengerutkan kening dan mengangguk. Setelah Jiu Yangzong belajar selama beberapa dekade, kami ingin menemukan masalah dalam waktu singkat, saya khawatir itu tidak mudah. Atau, mari kita mengaturnya terlebih dahulu. Lalu biarkan semua melihat di mana masalahnya. Bagus. Liu Dingshan berkata langsung, bagaimanapun, ini adalah formasi besar. Orang tua ini juga perlu memverifikasinya sendiri. Terkadang, tidak perlu berbicara panjang lebar, 1 atau 2 kalimat sudah cukup. Orang-orang dari Persatuan Penyulingan mulai sibuk, dan hanya butuh 1 jam untuk membuat formasi kecil dengan hanya level implement. Arai seperti ini hanya mencakup area sekitar 3 meter. Liu Dingshan berdiri di formasi dan merasa diam. Saat formasi bergerak, aura ditarik keluar, dan saat aura dihilangkan, rasa berat yang luar biasa muncul. Tetapi, ketika formasi itu berjalan sebentar, tiba-tiba mulai berfluktuasi, muncul celah pada formasi, dan kemudian seluruh formasi runtuh. Saat ini, Bai Yutang menghela nafas. Ini adalah masalah yang kami temui. Kami telah belajar untuk waktu yang lama, dan kami belum menemukan penyebab masalahnya. Liu Dingshan merinci perasaannya. Sebagai ahli metamorfosis, deskripsinya sangat rinci, bahkan dengan perincian perubahan Reiki. Akhirnya, Liu Dingshan berkata, saya pikir formasi itu kelihatannya tidak ada masalah. Tapi itu memang bermasalah. Dan keruntuhan formasi ini tampaknya runtuh ke dalam. Tidak pecah keluar seperti formasi pada umumnya. Zhang Hao, yang berdiri di sebelahnya, memikirkannya dan mulai berpikir. Saat aura itu ditarik, Liu Dingshan merasa berat, yang semakin memperkuat spekulasi Zhang Hao. Gravitasi planet ini sebenarnya sangat berat, tetapi karena ada lingkaran spiritual yang memungkinkan semua orang hidup dalam levitasi aura, tidak ada yang bisa merasakan gravitasi yang berat. Tetapi ketika aura ditarik, gravitasi langsung bekerja pada tubuh manusia. Aura semacam ini sangat misterius, tetapi karena aura dapat menahan gravitasi yang begitu kuat, tekanan di dalam aura tidak berarti tidak ada.
Hanya saja keajaiban Reiki ada di sini. Zhang Hao juga terbang ke ketinggian di bawah kepemimpinan Fu Yun, dan merasakan sedikit vacuum Reiki, tekanannya luar biasa. Tapi Zhang Hao mungkin sudah menebak masalahnya, metode formasinya mungkin benar-benar tidak ada masalah, masalahnya adalah karena tekanan aura. Ketika formasi sedang berjalan, dan aura dalam formasi secara bertahap dievakuasi, aura sekitarnya akan memberikan tekanan besar pada formasi. Kemudian formasi runtuh, dan runtuh ke dalam. Pada saat ini, Huang Mingshan dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan perhitungan, tepatnya, struktur utama dari metode arai dihitung. Ada terlalu banyak detail dari metode pembentukan, yang membutuhkan perhitungan yang lebih rumit. Namun meski begitu, Huang Mingshan juga memberikan pertanyaan. Hari ini, Huang Mingshan percaya diri dan bangga. Dia datang ke kerumunan dan akhirnya membungkuk sedikit di depan Zhang Hao. Tuan, saya menemukan alasannya. Semua orang berseru. Sungguh. Zhang Hao melihat sekeliling sambil tersenyum dan melihat apa yang tidak dipercaya semua orang. Beberapa mata bahkan penuh dengan spekulasi. Tapi Zhang Hao memberi Huang Mingshan senyum tertentu. Tekanan atmosfer, tekanan Reiki, Zhang Hao sudah berbicara dengan Huang Mingshan, dan dengan penelitian tentang artileri, bahan peledak, turbin, uap, dan lain-lain, Huang Mingshan dan yang lainnya sudah terlalu banyak terkena tekanan. Karena itu, Huang Mingshan dan yang lainnya menemukan arah dan masalah sesegera mungkin. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat Zhang Hao mengangguk, Huang Mingshan menoleh dan berkata kepada semua orang. Menurut perhitungan dan pengamatan kami percaya bahwa metode pembentukan itu sendiri benar. Namun, itu sedikit terlalu tipis. Formasi tadi runtuh ke dalam. Situasi ini seperti keruntuhan rumah. Dan kelemahan ini akan meningkat dengan perbesaran metode arai, dan akan menunjukkan kelipatan geometris. Untuk menyelesaikan masalah itu sederhana, yaitu, perkuat formasi. Menurut pengetahuan kami saat ini, jika Anda ingin memperkuat formasi, Anda perlu meningkatkan output aura, ini membutuhkan penambahan formasi penguatan tambahan. Khusus untuk basis susunan, besi hitam dengan kemurnian tinggi diperlukan untuk meningkatkan fluks spiritual. Juga, aura telah meningkat, dan dampak pada pangkalan juga meningkat. Jika kekuatan tempur periode Huasen dihitung 50 kali puncak periode Yuan Ying, untuk mendukung formasi yang dapat menjebak para penguasa periode Huasen, kekuatan formasi perlu mencapai level Lingbao, dan sirkulasi aura di seluruh formasi, setidaknya 6.000 batu roh per menit. Gagasan tentang fluks spiritual mungkin sedikit asing. Sederhananya, ia mengkonsumsi 6.000 batu roh per menit. Dibutuhkan 360.000 batu roh inferior dalam 1 jam, 720.000 batu roh inferior dalam 1 jam. Dan sekarang batas desain formasi ini hanya 1.300 batu roh per menit. Semua orang mendengar keraguan, keterkejutan, kebodohan, dapatkah ini dihitung? Liu Dingshan pertama kali bertanya. Anda mengatakan bahwa kekuatan formasi tidak cukup. Itu tidak benar. Formasi ini persis sama dengan perlindungan Gunung Jiuyangzong. Mengapa arai perlindungan gunung bekerja, dan mengapa arai ini menjadi runtuh? Huang Mingshan melanjutkan. Karena bagian dalam formasi ini kosong, ditambah medan tekanan aura, dan ini tidak seperti metode formasi biasa. 259. Ini adalah bidang pengetahuan yang belum pernah didengar orang. Apa tekanan atmosfer, tekanan Reiki, ditambah dengan serangkaian metode perhitungan seperti air flux, membuat semua orang semakin bingung. Huang Mingshan menatap Zhang Hao sedikit mengangguk. Huang Mingshan segera berkata kepada semua orang. Ayo lakukan percobaan dan jelaskan situasinya melalui percobaan. Pertama-tama kita berbicara tentang batu, sekarang, kita meletakkan batu di tanah. Apakah ada tekanan di bawah batu itu? Semua orang mengangguk. Huang Mingshan mengambil batu lain, sekarang tekanan di bagian bawah meningkat, kan? Batu-batu Huang Mingshan ditumpangkan, dan semua orang tiba-tiba menyadari. Huang Mingshan mengedepankan konsep tekanan. Rasio tekanan di bagian atas ke daerah beban disebut tekanan. Sebagai contoh, mengambil batu di depan Anda, tekanannya berkaitan dengan berat batu di atas dan area yang tertekan. Mari kita bicara tentang air lagi, apakah mencegat sepotong air dan membuat lubang udara di tengahnya, itu mirip dengan tekanan batu ini. Hanya saja batu itu diganti dengan air, dan tanah diganti dengan dasar danau.
Semua orang mengangguk, tetapi masih tidak mengerti apa yang harus dilakukan dengan tekanan atmosfer. Huang Mingxian telah meminta muridnya untuk mengambil dua belahan baja berlubang dari pangkalan penelitian, seukuran semangka, dan diberi pemberat pada bagian bawahnya, lalu dua lubang itu ditutup dengan besi plat tipis yang dilem dengan lem ringan agar mudah dilepas. Lalu Huang Mingxian membukanya untuk memastikan bahwa itu mudah untuk dibuka, dan dia menutup dua lubang pada bola itu, kemudian dijatuhkan ke dalam air. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah itu, Huang Mingxian membuat gerakan mengundang. Tolong senior untuk membuka dua tutup lubang pada bola dari dasar air, lalu rasakan berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk membukanya. Telah dinyatakan sebelumnya, bahwa pada kedalaman 2 meter, saya tidak bisa membuka penutup lubang bola baja. Dan sekarang kedalamannya hampir 5 atau 6 meter. Mendengar ini, Liu Dingxian tidak bertanya, dia tidak ragu untuk mengebor ke dalam air danau, memegang kedua penutup lubang bola baja di bawah air danau, tetapi setelah sedikit mengerahkan kekuatan, itu masih tidak terlepas. Butuh banyak kekuatan untuk memisahkan penutup ini. Dan setelah beberapa saat, Liu Dingxian muncul ke permukaan, dia tidak berbicara, dia hanya mengamati dua penutup lubang pada bola, secara terpisah, lalu menutupnya bersama, dan kemudian dia membawa bola itu ke dalam air lagi. Setelah berkali-kali, Liu Dingxian memikirkannya dan berkata, apakah ini tekanan air? Iya, tekanan air. Huang Mingxian mengangguk, dan ketika kedalaman air meningkat, tekanan akan meningkat. Liu Dingxian bereksperimen beberapa kali, dan para master lainnya melakukan eksperimen. Pada akhirnya semua orang sedikit terkejut. Hal ini sangat sederhana, tetapi masih menakjubkan. Setelah lebih dari 1 jam, bola baja kembali ke Huang Mingxian lagi. Huang Mingxian berkata kepada semua orang, apa yang kita buat adalah mirip bola kosong yang berada di dalam air. Hanya saja kali ini kita tidak menggunakan bola kosong dan air, tetapi, arai pembunuh dewa sebagai bola, dan Reiki sebagai air yang menekan. Liu Dingxian berkata lagi, jika kita memikirkannya, tekanan ini sebenarnya lebih besar daripada tekanan di bawah air. Saya kira, jika Anda hanya menghitung kekuatan dari tubuh daging dan darah, Anda memerlukan kekuatan Jindan di periode berikutnya. Apakah ini disebut tekanan atmosfer? Huang Mingxian mengangguk, ya, ini adalah tekanan atmosfer. Menurut eksperimen kami, tekanan atmosfer, tepatnya, setara dengan tekanan kedalaman air 15 meter. Begitu juga udara, begitu pula Reiki. Hanya saja kita belum menghitung tekanan dari Reiki. Tapi itu tidak akan terlalu lemah. Lalu senior, jika bola baja kecil ini, berada di bawah tekanan seperti itu, atau jika bola baja meningkatkan kedalamannya menjadi 10 meter, 100 meter, dan diameter 1000 meter, berapa banyak tekanan yang akan ditanggungnya? Wajah Liu Dingxian sedikit berubah. Dia terdiam untuk sementara waktu, dan berkata dengan santai, tentu saja, itu karena bolanya terlalu rapuh. Tetapi pada saat berikutnya, Liu Dingxian tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menatap langit sambil tersenyum. Aku melihatnya, aku melihat arah puncak Huasen. Haha. Deru itu seperti deru ombak, awan-awan mengambang di dataran tinggi tersebar, tawa masih menyebar, momentum Liu Dingxian meningkat, dan tekanan berat membuat Zhang Hao merasa sulit bernapas. Aura di sekitar berkumpul ke arahnya, dan bergejolak. Zhang Hao bahkan melihat bahwa aura di sekitar Liu Dingxian menunjukkan fluktuasi seperti air, dan aura itu hampir seperti substansi. Tiba-tiba pelangi putih muncul, dan Liu Dingxian menatap lurus ke langit. Aura berputar-putar di langit, vortisitas secara bertahap muncul, dan pelangi berwarna-warni terlihat di sekitarnya. Namun, hampir pada saat bersamaan, kilat juga muncul. Serangkaian baut petir kecil, seperti ular kecil nakal, melintas melalui pusaran air. Tetapi setelah beberapa saat, ular itu menjadi ular berbisa, gila dan berani. Warna kulit Liu Dingxian berubah. Mengapa ada petir ketika sedang menerobos? Zhang Hao relatif tenang, satu-satunya kejutan adalah terobosan Liu Dingxian. Zhang Hao segera meminta orang-orang untuk memasang pilar besi, rak besi, dan sebagainya, dengan kabel besi yang terhubung di atas. Tali besi, rak besi. Semuanya terkubur di bawah tanah, dan bahkan dimasukkan ke danau buatan di sebelahnya. Cerita bersambung di bawah ini. Liu Dingxian melihat kesibukan Zhang Hao, bahkan lebih bingung.
Tetapi dia tidak merasakan niat jahat, dia merasakan keprihatinan yang kuat, karena terobosan latihan spiritual tidak bisa dihentikan sama sekali, dan dia hanya bisa terus berlatih. Aura langit berputar seperti gelombang laut, dan pusatnya mulai turun, mengikuti pelangi putih di atas kepala Liu Dingshan. Pada saat yang sama, banyak kilat jatuh dengan gila. Akhirnya, kilatan petir jatuh di sepanjang pilar besi, dan segera jatuh di tali besi, lalu guntur gila menabrak tanah dan danau. Tanah memercik dan air terciprat. Lalu ada suara gaduh antara langit dan bumi, seolah langit terkoyak. Suara berderak membuat hati banyak orang bergetar. Namun, ini baru permulaan. Aura vortex akhirnya mendarat di atas kepala Liu Dingshan, dan kilat guntur yang jatuh dibawa pergi oleh pilar besi, untuk dilepaskan di tanah dan danau. Semua orang terkejut melihat bahwa celah di antara tali-tali besi itu jelas besar, tetapi petir menekuk dan jatuh pada tali besi, petir itu seakan menghindari kepada Liu Dingshan. Visi datang dan pergi dengan cepat, setelah semua, itu hanya terobosan kelas kecil, bukan promosi. Liu Dingshan melayang di udara, dan aura di tubuhnya terlihat mengesankan. Zhang Hao samar-samar tidak bisa merasa dekat. Tapi Liu Dingshan mengamati rantai itu. Banyak tali besi meleleh. Mata Liu Dingshan penuh dengan rasa ingin tahu dan kejutan. Awalnya, saya menemukan diri saya menyebabkan guntur, dan dia agak bingung. Butuh waktu beberapa saat bagi Liu Dingshan untuk secara bertahap memusatkan momentumnya, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Zhang Hao, apa yang sebenarnya barusan? Zhang Hao tersenyum. Ketika ayah saya dipromosikan menjadi Yuanying, ada petir. Yang lain mengatakan bahwa petir adalah mata dewa dan sejenisnya. Saya pikir itu lelucon. Itu adalah orang yang tidak mengerti apa-apa. Dan omong kosong. Kemudian, saya mempertimbangkan untuk waktu yang lama bahwa uap air di pantai itu kuat, dan ketika saya dipromosikan, roh-roh berkumpul, dan efeknya seperti suara petir. Tentu saja, spesifiknya masih dipelajari. Untuk saat ini, saya hanya bisa memberitahu pendahulu saya dengan pasti. Ini adalah fenomena alam. Selain itu, karena guntur, aura lebih murni dan bermanfaat untuk latihan. Saya bertanya-tanya apakah semua puncak periode Jindan di negara Qixia akan datang ke pantai untuk maju setelah ini. Fenomena alam. Liu Dingshan mengulangi. Ya, fenomena alami. Zhang Hao sekali lagi menegaskan. Setelah memikirkannya, Liu Dingshan tiba-tiba tertawa lagi. Oke, ini fenomena alam. Tapi hal ini seharusnya tidak dipublikasikan, kita hanya mengetahuinya sendiri. Seseorang boleh datang ke pantai untuk meningkatkan kultivasinya di masa depan, tetapi, harus menjadi orang yang percaya. Jangan beritahu keluarga atau klan keluarga itu. Wacana sederhana Liu Dingshan mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keluarga dan klan. Zhang Hao tersenyum samar karena Anda tidak puas dengan keluarga dan klan, sehingga Anda bisa ditarik oleh kami. Orang-orang dari Ocean Group semua bersemangat. Latihan spiritual ditarik terpisah selangkah demi selangkah, dan sekali Anda memiliki keuntungan lagi, itu adalah sesuatu untuk dirayakan. Semua orang memberi selamat kepada Liu Dingshan atas promosinya, dan suasana di tempat itu menjadi aktif. Seorang master dalam periode puncak pendewaan, untuk negara Qixia, adalah sedotan yang menyelamatkan jiwa. Signifikansi sangat tinggi. Cerita bersambung di bawah ini. Namun segera semua orang kembali ke diskusi tentang tekanan dan blokade. Bagaimanapun, kerajaan Jinyang memiliki 4 master tahap pendewaan, dan seorang penatua besar dari sekte Jiu yang juga pulih. Karena itu, masih perlu untuk memblokir dunia. 260. Setelah menemukan masalah, ditambah dengan besi tempa kemurnian tinggi Zhangjia dan baja yang sangat baik, masalahnya sebagian besar diselesaikan. Liu Dingshan bahkan menyerahkan harta pribadinya. Ada berbagai materi spiritual yang berharga, seperti bintang emas dan emas Taibai ada ratusan kilogram. Semua orang sibuk, tetapi tidak mudah untuk memperbaiki arai perang yang besar. Pada saat ini, di garis depan, perang antara Qixia dan Jinyang dalam ayunan penuh. Meskipun Kabupaten Anling di utara memenangkan kemenangan singkat, daerah itu segera ditindas oleh pasukan Jinyang. Dugu Junji mampu, tetapi dalam menghadapi tentara yang tak tahu malu dari kerajaan Jinyang dan periode pendewaan, dia tak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Dugu Junji adalah menyebarkan pasukan dan meluncurkan taktik yang disebut paket serigala dengan cara yang melecehkan.
Namun, karena gangguan pada periode pendewaan, dia hanya bisa mundur lagi dan lagi. Du Gujunji gemetar karena marah. Namun, itu tidak berguna. Dalam menghadapi pertemuan seperti itu, ada juga Wu Fanghai. Sebaliknya, negara Jinyang sebenarnya melepaskan Kabupaten Xinjiang. Dalam kata-kata Sima Zhen, komandan kerajaan Jinyang, moral Kabupaten Xinjiang kuat, dan lebih baik menginvestasikan semua pasukan militer di utara. Untuk menghancurkan negara Qixia dalam waktu 30 hari. Ini pertaruhan, dan Sima Zhen juga harus pergi. Bahkan, tidak perlu menghancurkan negara Qixia sepenuhnya, asalkan bisa mengalahkan ibu kota kekaisaran negara Qixia, itu dianggap sebagai kemenangan. Di medan perang frontal, Sima Zhen mengambil keuntungan dari kekuatan periode Huasen, dan karena Liu Dingxian tidak bisa hadir karena penelitian dan produksi arai, tentara nasional Qixia harus mundur dan mundur lagi. Namun, selama proses retret, Wu Fanghai juga membuat banyak kecerdikan, ranjau darat, karabin, divisi penyerangan, memikat musuh ke kedalaman, titik-titik sekitarnya untuk membantu, dan hal ini juga menyebabkan masalah besar bagi negara Jinyang. Mengambil keuntungan dari artileri, Wu Fanghai selalu menjaga stabilitas relatif. Tetapi ketika bagian depan mundur sekitar 500 mil, situasinya akhirnya berubah. Pada saat ini, selatan dari front berada di dekat area Jiuyangzhong, dan di sini ada ruang kosong. Ada banyak keluarga, seni bela diri, dan klan di sekitar Sekte Jiuyang, yang terkait erat dengan Sekte Jiuyang. Setelah Liu Xinyu memusnahkan Sekte Jiuyang, keluarga ini dan yang lainnya cukup tidak puas, karena kebanyakan dari mereka memiliki murid dari keluarga mereka terbunuh. Sekarang orang-orang ini menghadapi kerajaan Jinyang yang menindas, mereka akhirnya menyerah. Medan perang berada dalam kekacauan, dan Wu Fanghai harus mengumpulkan sisanya dan terus mundur. Pada saat ini, itu kurang dari 100 mil dari kota Guangling, ibu kota kekaisaran Qixia. Bajingan ini, keluarga serigala bermata putih yang tidak dikenal ini. Di kamp, Wu Fanghai meraung dengan marah. Dia tidak bisa menahannya lagi, dan benar-benar marah. Sebagai aturan, Wu Fanghai, sebagai komandan, harus tetap tenang setiap saat. Tapi sekarang dia benar-benar tidak bisa tetap tenang. Dengan kekalahan defensif tanah tua Jiuyangzhong, lebih dari 100.000 pasukan menghilang. Ini membuat pasukan Qixia, yang sudah membentang, bahkan lebih sempit. Cerita bersambung di bawah ini. Secara khusus, celah di sekitar Jiuyangzhong dibuka, dan Wu Fanghai dan 300.000 legiun lainnya sekarang berada dalam situasi berbahaya setengah dikelilingi. Dan musuh, ada, hampir 600.000. Selain itu, ada lebih dari 300.000 di Kabupaten Xinjiang, yang telah menyeret kekuatan Kabupaten Xinjiang. Sekarang tentara belum dikalahkan, dan Wu Fanghai sudah memegang kendali. Tetapi bagaimana mungkin, pada saat ini Wu Fanghai akhirnya merasa putus asa. Dengan runtuhnya garis pertahanan di lokasi Jiuyangzhong, sebagian besar Kabupaten Guangling hilang. Wilayah inti dari seluruh negara Qixia ditempati oleh sebagian besar. Negara Qixia dalam bahaya. Di hadapan dua dewa yang mengamuk di langit, semua orang marah dan tak berdaya. Fu Yun dari Tanah Changlan memilih untuk menunggu, lagi pula tidak ada yang berbicara dengannya atau membuat undangan, dan Fu Yun bagaimanapun juga adalah orang dari negara Changlan. Di sisi lain, di istana, Liu Xinyu berdiri di depan peta, wajahnya terlihat tenang. Yang mulia, Perdana Menteri mengingatkan dengan hati-hati. Liu Xinyu menghela nafas, saya tahu segalanya tentang garis depan, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa. Ouyang Si dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata. Yang mulia, pihak lain memiliki periode dewa, saya khawatir, Kaisar tidak dapat menahannya. Kata-kata Liu Xinyu berat. Saya tahu, Anda turun dulu, saya akan memikirkannya. Setelah Ouyang Si pergi, hanya ada dirinya di ruangan itu. Liu Xinyu mengulurkan tangan kanannya, dan pesan kecil pada pedang terbang muncul di telapak tangan yang agak kasar. Ada banyak konten pada pesan ini, tetapi secara ringkas, hanya ada dua kata harapan. Flying Sword datang dari kakek Liu Dingxian, yang menerobos mendiang Huasen. Selain itu, keluarga Zhang juga menemukan arai pembunuh dewa. Ocean Group dan Liu Dingxian sedang mendiskusikan apakah ada cara untuk dengan kejam menghancurkan satu atau dua dewa dari kerajaan Jinyang. Rencananya masih dalam pembahasan, dan Liu Xinyu, bagaimanapun, adalah bupati kerajaan Qixia saat ini.
Juga perlu untuk meminta saran Liu Xinyu. Melihat peta, dan mendengar berita, Liu Xinyu akhirnya memutuskan. Alis pedang yang ramping tiba-tiba melintas dengan tatapan dingin. Sejak beberapa pertempuran ini, kinerja klan keluarga benar-benar mengecewakan. Benar saja, ini adalah kemenangan. Kelas bisnis yang dianjurkan oleh Zhang Hao sangat mengesankan di Anling County. Liu Xinyu bermain dengan pesan kecil di tangannya, tetapi dia terus berpikir. Politik aristokrasi, klan, dan sektarian tradisional telah membusuk selama puluhan ribu tahun. Kelas tua, karena mereka mendapat terlalu banyak, mereka akan menutupi kepentingan mereka sendiri. Karena itu, sudah jelas untuk berdiri diam, tidak maju terus, dan terburu-buru. Apalagi dengan penyebaran berita baru-baru ini tentang nasionalisasi para dewa Jinyang, lebih banyak keluarga mulai goyah, mereka berkomunikasi dengan Jinyang secara diam-diam. Bahkan keluarga di belakang Perdana Menteri Ouyang Xi diam-diam menghubungi orang-orang kerajaan Jinyang. Namun sebaliknya, kelas industri dan komersial adalah kelas baru, mereka baru saja bangkit, mereka tidak memiliki apa-apa. Karena itu, mereka akan agresif. Sekarang, mungkin, dia bisa belajar dari kerajaan Jinyang sekali. Kakek menjadi tahap akhir dari periode pendewaan, dan kekuatan tempur sudah cukup untuk memblokir periode pendewaan dari kerajaan Jinyang. Mungkin kesempatan ini dapat digunakan untuk mencabut keluarga di tanah negara Qixia. Hanya dengan cara ini kami dapat menyediakan ruang pengembangan untuk kelas bisnis yang muncul. Para bangsawan tua dan keluarga tua ini semuanya bertarung dengan orang dalam dan orang luar. Jika aku menembak langsung, aku tidak tahu seperti apa jadinya. Jadi, aku hanya bisa meminjam pisau Jinyang untuk membunuh seseorang. Para bangsawan utama dari negara Qixia terkonsentrasi di Kabupaten Guangling, terutama di ibu kota kekaisaran. Mereka saling terkait dan tidak dapat disortir sama sekali. Jadi jika ingin mencabut bangsawan dari negara Qixia, dia harus memberikan seluruh wilayah Guangling dan bahkan ibu kota kekaisaran. Liu Xinyu sedang memikirkannya, tetapi matanya perlahan-lahan mengencang, dan bahkan menakjubkan. Aku butuh negara bersih. Ketika negara Qixia didirikan, tanah itu najis, ada banyak keluarga. Karena itu, keluarga kerajaan hanya dapat mengelola bersama dengan keluarga dan sekte. Jika tanah ini dapat dibersihkan lagi, sementara kelas bisnis baru tidak memiliki dasar, keluarga kerajaan dapat benar-benar menjadi satu dengan kelas bisnis, dan keluarga kerajaan dapat menjadi perwakilan dari kelas bisnis. Benih yang ditinggalkan oleh penjelasan tak henti-hentinya Zhang Hao akhirnya berkecambah pada saat ini. Mata Liu Xinyu menjadi lebih cerah, dan hatinya menjadi lebih dan lebih bersemangat. Pada saat ini, dia akhirnya menyingkirkan kabut dan melihat masa depan Qixia. Perlahan duduk, Liu Xinyu membuka sebuah kotak dengan informasi terbaru tentang keluarga. Setelah bertahun-tahun, keluarga kerajaan Qixia juga telah menempatkan banyak Eyeliners di berbagai keluarga. Mungkin Eyeliners ini memiliki efek yang kecil, tetapi setidaknya mereka dapat menyampaikan satu atau dua pesan utama. Sebagai contoh, keluarga Perdana Menteri Ouyang baru-baru ini pindah dengan garis gelap kerajaan Jinyang. Misalnya, keluarga di belakang Guan Zhengqing di Ordo Zongsu melakukan kontak dengan boneka, atau pangeran kedua, atau Raja Guangling. Awalnya, Liu Xinyu sangat marah ketika melihat informasi itu. Kemudian dia harus berpura-pura tersenyum dan tidak tahu. Tapi sekarang, Liu Xinyu mencibir. Karena kamu begitu diperhitungkan, maka serahkan kota Guangling ini kepadamu. Dengan cara ini, bahkan jika roh-roh kota Guangling ditutupi dengan berkah, maka kamu yang harus memintanya. Kota ini akan menjadi batu nisan masa lalu di negara Qixia, dan juga akan menjadi tempat setidaknya satu penguasa tahap pendewaan jatuh. Jangan berdiri tanpa bergerak, berdiri demi mematahkan belenggu. Liu Xinyu dengan cepat membuat keputusan, dan segera memimpin kroni di sekitarnya, dan mulai mengatur pertempuran besar. Arai besar belum disempurnakan, tetapi lokasi basis arai dapat ditarik terlebih dahulu. Jika ingin menyergap dewa, mereka harus mulai merencanakan sekarang. Kali ini, grid arai akan terperangkap dalam periode para dewa, dan ruang lingkup arai besar ini sudah cukup untuk menutupi seluruh kota Guangling. Dengan kata lain, formasi harus ditempatkan di luar kota. Dalam pemikiran dan pengaturan Liu Xinyu, pasukan sisa yang dipimpin oleh Wu Fanghai secara bertahap mundur ke ibu kota kekaisaran. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.